saudaraku semua, kembali lagi di YouTube channelku Adher Official. Hari ini kita akan membahas tentang 9 pasukan khusus yang ada di Indonesia. Batalion Raider. Batalion Raider adalah salah satu batalion pasukan elit infanteri Tentara Nasional Indonesia (TNI). 10 batalion Raider yang diresmikan pada tanggal 22 Desember tahun 2003 itu dibentuk dengan membekukan 8 Yonif pemukul Kodam dan 2 Yonif Kostrad. Sebagai kekuatan penindak, kekuatan 1 batalion Raider, Yonif Raider, setara 3 kali lipat kekuatan 1 batalion infanteri, Yonif biasa di TNI Angkatan Darat. Unit infanteri ini dilatar belakangi dengan taktik pertempuran, raid depredasi. Setiap batalion Raider terdiri atas 747 personel. Mereka memperoleh pendidikan dan latihan khusus selama 6 bulan untuk perang modern, anti-gerilya, dan perang berlarut. Tiap-tiap batalion ini dilatih untuk memiliki kemampuan tempur 3 kali lipat batalion infanteri biasa. Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobil udara, seperti terjun dari helikopter. 50 orang personel di antara 747 orang personel dalam satu batalion Raider memiliki kemampuan anti-teror dan keahlian-keahlian khusus lainnya. SAT 81 atau Gulter Satuan 81 Kopassus. Gulter Satuan 81 Kopassus atau dulunya lebih dikenal sebagai SAT 81 Gulter adalah satuan di Kopassus yang setingkat dengan grup dan merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur. Kekuatan dari satuan ini tidak dipublikasikan secara umum mengenai jumlah personel maupun jenis persenjataannya yang dimilikinya. Semua itu dirahasiakan dan SAT 81 Kopassus, yang saat ini dijabat oleh Kolonel If Willy Brodus Yosro Hadi. Diketahui beberapa tahun belakang ini istilah Gulter dihilangkan dari satuan ini, bukan tanpa sebab melainkan karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Satuan 81 merupakan ujung tombak pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Tidak seperti satuan lain yang selalu mengekspos kegiatan mereka, visi dan misi Satuan 81 yakni untuk tidak diketahui, tidak terdengar dan tidak terlihat. Kopassus Komando Pasukan Khusus. Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama Kotama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Tugas Kopassus Operasi Militer Perang (OMP) diantaranya direct action, serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, combat SAR, anti-teror, advance combat intelligence, operasi intelijen khusus. Selain itu, tugas Kopassus Operasi Militer Selain Perang (OMSP) diantaranya humanitarian asistensi, bantuan kemanusiaan, AIRSO, operasi anti-insurgensi, separatisme dan pemberontakan, perbantuan terhadap kepolisian, pemerintah, SAR khusus, serta pengamanan VVIP. Dalam perjalanan sejarahnya, Kopassus berhasil mengukuhkan keberadaannya sebagai pasukan khusus yang mampu menangani tugas-tugas yang berat. Beberapa operasi yang dilakukan oleh Kopassus diantaranya adalah Operasi Penumpasan DITII, Operasi Militer PRRI Permesta, Operasi Trikora, Operasi Dwikora, Penumpasan G30 SPKI Pepera di Irian Barat. Kemudian Operasi Seroja di Timor Timur, Operasi Pembebasan Sandera di Bandara Don Muang Thailand, Woyla, Operasi GPK di Aceh, Operasi Pembebasan Sandera di Mapenduma, Operasi Pembebasan Sandera Perompak Somalia, serta berbagai operasi militer lainnya. Dikarenakan misi dan tugas operasi yang bersifat rahasia, mayoritas dari kegiatan tugas daripada Satuan Kopassus tidak akan pernah diketahui secara menyeluruh.
Contoh operasi Kopassus yang pernah dilakukan dan tidak diketahui publik seperti penyusupan ke pengungsi Vietnam di Pulau Galang untuk membantu pengumpulan informasi untuk dikoordinasikan dengan pihak Amerika Serikat CIA, penyusupan perbatasan Malaysia dan Australia dan operasi patroli jarak jauh di perbatasan Papua Nugini. Komando Pasukan Katak Kopaska. Kopaska merupakan pasukan khusus dari TNI Angkatan Laut. Kopaska didirikan pada tanggal 31 Maret tahun 1962 oleh Presiden Soekarno untuk mendukung kampanye militer di Irian Jaya. Saat ini, Kopaska terbagi menjadi 3 komando yakni, Satuan Komando Pasukan Katak Armada 1 di Pondok Dayung, Jakarta Utara, Satuan Komando Pasukan Katak Armada 2 di Surabaya, dan Satuan Komando Pasukan Katak Armada 3 di Sorong. Tugas utama dari pasukan ini adalah peledakan, demolisi bawah air termasuk sabotase, penyerangan rahasia ke kapal lawan dan sabotase pangkalan musuh, torpedo berjiwa, kamikaze, penghancuran instalasi bawah air, pengintaian. Mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar serta anti-teror di laut atau maritim counter-terrorism. Semboyan dari korps ini adalah Tan Hana Wikna Tan Sirna, yang berarti tak ada rintangan yang tak dapat diatasi. Batalion Intai Amfibi, Yon Taifib. Batalion Intai Amfibi merupakan satuan elit Korps Marinir yang memiliki spesialisasi dalam operasi pengintaian amfibi dan pengintaian khusus. Kesatuan ini sebanding dengan halnya Grup 3 Sandi Yuda Kopassus dalam jajaran TNI Angkatan Darat. Dahulunya satuan ini dikenal dengan nama KIPAM, Komando Intai Para Amfibi. Untuk menjadi anggota Yotaifib, calon diseleksi dari prajurit marinir yang memenuhi persyaratan mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal 2 tahun. Salah satu program latihan bagi siswa pendidikan Intai Amfibi, berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Sejauh 3 km. Dari satuan ini kemudian direkrut lagi prajurit terbaik untuk masuk ke dalam Detasemen Jala Mangkara, Denjaka, pasukan elitnya TNI Angkatan Laut. Denjaka Detasemen Jala Mangkara, Denjaka. Detasemen Jala Mangkara merupakan detasemen penanggulangan teror aspek laut yang berasal dari TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah satuan gabungan antara personel Komando Pasukan Katak Kopaska dan Batalion Intai Amfibi Taifib. Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Anggota Denjaka dididik di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Mereka harus menyelesaikan pendidikan yang disebut penanggulangan teror aspek laut. Lama pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka yakni 6 bulan. Dikabarkan, tak banyak prajurit TNI yang bisa lolos dalam pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka. Dari ratusan prajurit yang ikut pendidikan, hanya sekitar 50 yang terpilih menjadi anggota Denjaka. Sebabnya, anggota Denjaka wajib memiliki IQ tinggi dan harus kuat menjalani latihan keras dan mengancam nyawa. Detasemen dengan moto Satya Wira Dharma ini dikhususkan untuk satuan anti-teror walaupun mereka juga bisa dioperasikan di mana saja terutama anti-teror aspek laut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, satu anggota Denjaka setara dengan 120 prajurit biasa. Sat Bravo 90 atau Satuan Bravo 90. Satuan Bravo 90 yang sebelumnya bernama Den Bravo 90 merupakan satuan pelaksana operasi khusus Korps Pasukan Khas yang berkedudukan langsung di bawah Dangkor Paskhas. Satuan Bravo 90 Paskhas bertugas melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan alutsista instalasi musuh dalam mendukung operasi udara dan penindakan teror bajak udara serta operasi lain sesuai kebijakan Panglima TNI. Sat Bravo 90 terbilang pasukan khusus Indonesia yang paling muda pembentukannya.
baru dibentuk secara terbatas di lingkungan Korps Pasukan Khas TNI AU pada 1990. Bravo berarti yang terbaik. Satuan Bravo 90 memiliki moto, Catya Wihian Awacyama Kapala, artinya setia, terampil, berhasil. Sat Bravo 90 ini tergabung dalam Pusat Pengendalian Krisis Pusdalsis BNPT yang terdiri dari gabungan antara satuan-satuan khusus seperti Detasemen Khusus 81, Penanggulangan Teror, dari TNI AD, Denjaka dari TNI AL, dan Resimen I Gegana Korps Brimob dari Polri. Pusdalsis yang terdiri dari gabungan satuan-satuan elit TNI Polri ini ditugaskan sebagai pasukan penanganan teror untuk dikirim bila terjadi aktivitas terorisme seperti pembajakan pesawat. Totaipur Peleton Intai Tempur, Totaipur. Totaipur Peleton Intai Tempur merupakan pasukan berkualifikasi intelijen tempur Kostrat. Pembinaan satuan berada di Yon Satria Sandi Yuda dan dalam pengoperasian di bawah kendali Panglima Kostrat yang berkemampuan Trimatra. Anggotanya direkrut dari satuan-satuan yang berdinas di Kostrat. Tujuan pembentukan Peleton Taipur ini adalah untuk melatih dan membentuk prajurit satuan jajaran Kostrat menjadi prajurit Taipur yang memiliki kemampuan khusus dalam melaksanakan tugas operasi di berbagai bentuk medan baik di rawa laut, hutan, gunung dan perkotaan. Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara, Paskhas TNI AU. Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara dengan nama sebutan lain Baret Jingga merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI AU. Paskhas merupakan satuan tempur darat berkemampuan 3 matra, yaitu udara, laut, darat. Setiap prajurit Paskhas diharuskan minimal memiliki kualifikasi para komando, parako, untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional. Kemudian ditambahkan kemampuan khusus kematraudaraan sesuai dengan spesialisasinya. Paskhas mempunyai ciri khas tugas tambahan yang tidak dimiliki oleh pasukan lain, yaitu operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara depan OP3UD, yaitu merebut dan mempertahankan pangkalan dan untuk selanjutnya menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan kawan. Korpaskhas bertugas membina kekuatan dan kemampuan satuan Paskhas sebagai pasukan matra udara dalam operasi militer atas kebijakan Panglima TNI.